Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filondara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertemuan dari pertemuan kelima ya. Yang pertama, apakah bedanya media cetak dan media penyiaran? Itu yang pertama, media cetak melalui proses percetakan, isi pesan tercetak dapat dibaca di mana dan kapan saja. Yang ketiga, isi pesan dapat dibaca berulang-ulang. 4, hanya menyajikan peristiwa atau pendapat yang telah terjadi. 5, tidak dapat menyajikan pendapat narasumber secara langsung atau audio. Penulis dibatasi oleh kolom dan halaman. 7, makna berkala dibatasi oleh hari, minggu, dan bulan. 10, kalimat dapat panjang dan terperinci. Yang media elektronik yang pertama melalui proses pemancaran atau transmisi. 2, isi pesan audio dapat didengar sekilas waktu ada siaran. 3, isi pesan tidak dapat diulang. 4, mampu menyajikan peristiwa atau pendapat yang telah ataupun sedang terjadi. Dapat menyajikan pendapat audio narasumber secara langsung atau orisinal. 6, penulisan dibatasi oleh detik, menit, dan jam. Makna berkala dibatasi oleh detik, menit, dan jam. 8, distribusi melalui pemancaran atau transmisi. 9, bahasa yang digunakan formal dan non-formal atau bahasa tutur. 10, kalimat singkat, padat, dan sederhana. Yang kedua, mengapa media harus diatur? Media harus diatur karena kerap terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan publik vis-a-vis kepentingan bisnis media. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kepentingan publik. Atas nama kepentingan publik atau umum, negara harus mengatur hak asasi manusia terkait dengan kebebasan berpendapat, termasuk berpendapat di media. Filosofinya, media adalah ruang publik bagi masyarakat sebagai tempat untuk mengekspresikan dirinya dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, kepentingan bisnis. Pengelolaan sebuah media dilakukan oleh sebuah organisasi yang pada umumnya untuk mencari dalam sistem ekonomi kapitalis. Karena itu, jiwa kepentingan umum pada media bisa terkontaminasi oleh kepentingan privat perusahaan. Dari sisi ini, media harus dikendalikan agar tidak merugikan masyarakat. Tuntutan semacam ini juga memunculkan mimetisme, di mana cenderung seragam dalam mengabarkan suatu peristiwa. Akibatnya, media-media di daerah cenderung membebek pemberitaan-pemberitaan. Media mainstream nasional dan mengabaikan fungsi mereka sebagai corong budaya dan konten lokal di daerahnya. Profesionalisme kita pun dalam bermedia menjadi kian teredukasi akibat dari kecenderungan mengedepankan aspek komersial media. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah itu hukum pers, hukum komunikasi, atau hukum media massa? Hukum pers dan hukum komunikasi. Istilah hukum pers merujuk kepada hukum yang mengatur tentang keberadaan pers cetak dalam segala aspeknya. Istilah hukum komunikasi berarti hukum itu mengatur tentang komunikasi, tidak hanya sekedar komunikasi. Hukum komunikasi adalah hukum yang mengatur tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek telekomunikasi atau berkaitan dengan penggunaan ranah publik gelombang radio, termasuk aspek teknisnya. Hukum komunikasi juga mengatur tentang masalah kepemilikan dan perizinan. Selanjutnya, hukum media yaitu hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan media massa sebagai alat komunikasi massa. Hukum media meliputi hukum cetak, hukum media penyiaran, film, hukum cyber, dan hukum pers. Ketentuan yang diatur adalah tentang masalah isi media, prosedur penggunaan media, kepemilikan media, dan sebagainya. Bedanya hukum media dan hukum komunikasi. Terdapat kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa hukum komunikasi dan hukum media massa sama-sama mengatur masalah penyiaran radio dan TV, mengatur kepemilikan perizinan. Perbedaannya adalah hukum yang komunikasi meliputi masalah teknis hanya berkaitan dengan bidang media khususnya penyiaran, sedangkan hukum penyiaran membahas aspek hukum yang berkaitan dengan media penyiaran yang meliputi radio, TV, dan film. Pers penyiaran hanya sedikit dibahas di dalam hukum penyiaran karena lazimnya dibahas dalam hukum pers.
Hukum pers yang dimaksud sebagai hukum media cetak. Hukum pers biasanya diasumsikan sebagai hukum pers cetak, sedangkan hukum internet cyber law adalah hukum yang berkaitan dengan ketentuan media internet. Di beberapa negara, hukum cyber telah masuk dalam bagian hukum penyiaran. Secara sederhana, sebenarnya hukum media dalam hal ini memiliki ruang lingkup yang kurang lebih sama dengan ruang lingkup undang-undang pers sebenarnya. Hukum media dalam hal ini memiliki ruang lingkup yang kurang lebih sama dengan ruang lingkup Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 dan Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002, di mana yang pertama memiliki ruang lingkup untuk media cetak dan yang kedua untuk media penyiaran TV dan radio. Hukum pers meliputi beberapa pengertian. Jelaskan. Yang pertama, pers adalah istilah dalam bahasa Belanda yang bersinonim dengan istilah pers atau bahasa Inggris. Yang dimaksud dengan pers adalah cetak atau penyiaran secara tercetak. Menurut George Mott 1956, yang dimaksud dengan pers adalah pelayan masyarakat, penghubung masyarakat, pemimpin masyarakat, dan penjual pengetahuan. Menurut Profesor F.G. Arpan, pengertian pers adalah semua media komunikasi massa, baik surat kabar, radio maupun televisi, untuk membicarakan bagian dari media tadi disebutkan nama media yang bersangkutan. Menurut Frederick S. Siebert, pengertian pers adalah semua media komunikasi massa yang memenuhi persyaratan publisistik maupun tidak, dan media komunikasi massa yang memenuhi persyaratan publisistik tertentu. Pengertian pers menurut Komisi Kebebasan Pers Amerika Serikat adalah semua alat komunikasi yang menyampaikan berita dan pendapat, persamaan dan kepercayaan, baik dengan surat kabar atau majalah, buku-buku, radio, televisi, dan film. Menurut Onok Urjana Effendi, pers memiliki dua macam pengertian. Pertama, pers dalam arti luas mencakup semua penerbitan termasuk media massa elektronik. Kedua, pers dalam arti sempit yang terbatas pada media cetak, media massa elektronik, termasuk pers karena pada radio dan televisi terdapat kegiatan-kegiatan jurnalistik yang hasilnya berupa berita atau news yang disiarkan sebagaimana layaknya surat kabar. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, tidak boleh dihalang-halangi, mempengaruhi, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sekian, saya sudah menjawab pertanyaan dari pertemuan kelima ya teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.